Karena bikin nastar yang bentuknya bulat itu sudah biasa dan juga memakan waktu, jadi kali ini tuh aku mau bikin nastar yang bentuknya kotak. Hai, assalamualaikum, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, karena ini tuh kue nastar dan butuh selai nanas, jadi yang pertama mau aku bikin adalah selai nanasnya dulu ya. Oke, langsung aja. Di sini aku sudah punya 2 buah nanas. Nah, untuk harga nanas yang ukuran seperti ini tuh biasanya 20.000 dapat 3. Kalau sekarang ini satuannya harganya 10.000 ya teman-teman. Oke, ini tuh langsung aja aku bukain dulu kulitnya. Kemudian di sini yang paling membosankan itu adalah yang membuang bagian yang hitam-hitamnya ini. Kalau aku biasanya bilang ini tuh adalah hidungnya ya teman-teman. Oke, singkat cerita aja, ini dua-duanya sudah selesai aku bukain dan sudah bersih juga. Lanjut ini mau aku cuci. Setelah itu mau aku potong-potong dulu. Nah, ternyata yang satu ini tuh ada bagian yang busuknya. Untuk yang bagian busuknya ini aku buangin ya teman-teman. Kemudian lanjut ini mau aku potong-potong kecil-kecil aja seperti ini, karena selanjutnya ini mau aku chopper. Kalau udah ini tinggal lanjut aja aku masukin ke dalam choppernya. Ini sekalian semuanya aku masukin ya teman-teman, dan ini tuh bener-bener muat. Nah, kalau udah ini tinggal ditutup dan lanjut dicopper aja. Nah, bener-bener chopper aku ini walaupun harganya nggak mahal, tapi untuk kualitasnya bener-bener bagus dan sesuai dengan kebutuhan aku ya teman-teman. Dan walaupun sebenarnya aku pengen juga beli chopper yang mahal-mahal itu, tapi alhamdulillah untuk sekarang ini aja udah cukup banget kok. Insya Allah lain waktu kalau ada rezekinya. Oke, lanjut lagi, ini tuh udah selesai aku chopper. Lanjut mau aku masak dulu. Tambahkan kayu manis dan juga 2 lembar daun pandan. Sambil nunggu airnya menyusut, di sini aku tutup dulu supaya nggak mengotori dapur aku. Kalau airnya sudah mulai menyusut dan tidak lagi nyiprat kemana-mana, ini sudah bisa dibuka. Lalu masih lanjut diaduk-aduk terus sampai kandungan airnya ini sudah mulai agak kering. Nah, kalau udah ini tinggal lanjut ditambahin aja dengan gula. Nah, ini aku pakai gula sekitar 10-12 sendok makan aja, sesuaikan sama selera masing-masing. Ini juga aku tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Oh ya, untuk gulanya tadi tuh jangan sampai dimasukin di awal karena bisa bikin warna dari selainya ini mencoklat atau bahkan sampai menghitam gitu ya teman-teman. Jadi memang harus dimasukin di akhir supaya warna selainya ini nanti tuh bakalan tetap cantik dan warnanya kuning seperti ini. Oke, selain nanas tadi sudah selesai, ini lanjut videonya di 2 hari berikutnya ya teman-teman. Ini tuh aku bikinnya nunggu paketan datang dulu. Nah, alhamdulillah paketan aku udah datang. Ini aku beli loyang yang sekatannya itu ada 100 ya teman-teman, dan untuk ukurannya ini 20 x 20 cm aja. Oke, ini langsung aja aku bikin nastarnya. Seperti biasa aku bikin nastar itu nggak pakai butter-butter yang mahal-mahal. Aku pakai margarin Palmia Royal aja. Ini tuh sudah ada campuran margarin dan juga butternya gitu. Menurut aku pakai ini aja udah enak kok ya teman-teman, tapi kembali lagi ke seleranya masing-masing. Oke, ini margarin, gula dan juga garam tadi sudah masuk. Lanjut ini mau aku mixer dulu. Di mixer sampai mengembang dan warnanya mulai pucat seperti ini. Nah, kalau udah tinggal dimasukin 1 butir kuning telur aja. Ini lanjut lagi di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur merata aja. Nah, kalau udah nih tinggal dimasukin aja bahan keringnya seperti terigu, maizena dan juga susu bubuknya. Ini tinggal lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata aja. Nah, jangan panik kalau adonannya terlihat agak lunak. Ini kalau udah selesai nggak langsung digunakan, tapi dimasukin dulu ke dalam kulkas minimal 15 menit. Tunggu sampai adonannya ngeset dulu. Sebelum masuk kulkas ini tuh ditutup dulu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu adonannya ngeset, di sini aku mau bikin bahan olesannya. Ini aku pakai 1 kuning telur aja dan ditambahkan sekitar 2-3 sendok makan minyak goreng. Oke, ini sudah sekitar 15 menit. Nah, ini tuh sudah ngeset jadi sudah bisa digunakan. Oke, ini yang pertama aku punya kertas roti. Ambil secukupnya adonan lalu aku pipihkan dulu, kemudian lanjut untuk digilas. Untuk ukuran adonannya ini tuh aku kira-kira aja ya teman-teman. Sesuaikan saja sama ketebalan yang diinginkan. Untuk ukurannya ini tuh sesuaikan sama ukuran loyangnya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tuh sudah bisa kita langsung masukkan aja ke dalam loyangnya. Ini langsung dimasukin sekalian dengan kertas rotinya supaya nanti saat matang itu nggak susah untuk dikeluarkan ya teman-teman. Sambil dimasukin ke dalam loyangnya ini sambil dirata-ratakan aja, dirapikan ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ini tuh lapisan yang kedua, ini adalah lapisan selai nanasnya. Prosesnya masih sama seperti lapisan yang pertama tadi, dan untuk ketebalannya sesuaikan saja sama kebutuhan. Sambil bukain kertas rotinya sambil diratakan juga. Ini lanjut ke lapisan yang ketiga. Prosesnya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman, dan jangan lupa dirapikan dari sudut ke sudutnya supaya nanti hasilnya bagus ya. Oke, kalau udah gini tinggal lanjut dikasih olesan kuning telurnya tadi. Oke, selesai. Lanjut lagi di sini aku kasih taburan keju, dan kemudian di sini langsung aja aku letakkan sekatannya tadi ya teman-teman. Ini tuh sambil ditekan sampai mentok ke dasar loyangnya. Oke, ini siap untuk dipanggang. Nah, tadi ovennya sudah aku panaskan dulu sekitar 10 menit ya, dan langsung aja ini aku masukkan nastarnya ke dalam oven. Lanjut dipanggang sekitar 40 menit dengan suhu 150 derajat. Kalau udah 40 menit ini tuh udah matang, jadi udah bisa aku keluarkan dari oven ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh udah matang, warnanya udah bagus dan udah cantik banget, apalagi aromanya ini tuh harum banget. Ini lanjut aku buka dulu sekatannya tadi. Nah, jadi begini hasilnya ya teman-teman. Jadinya kali ini tuh bikin nastar nggak ribet lagi dan nggak capek lagi. Walaupun bentuknya berbeda seperti ini, tapi untuk rasanya masih tetap sama ya teman-teman. Oh ya, menurut aku ukuran loyang ini tuh lumayan kecil. Kalau teman-teman mau yang agak besaran boleh pakai yang ukuran 25 x 25 cm, atau lebih besar dari ini sedikit tuh ukuran 22 x 22
2 cm. Nah oke, akhirnya ada solusi untuk bikin nastar ini tuh nggak memakan waktu lama. Dan sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum, bye.